Selamat malam bapak-bapak semua. Malam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Yanuar. Saya dari Lembaga Bantuan Hukum Salatiga. Saya di sini ditugaskan oleh pengadilan sebagai mediator bapak-bapak sekalian, yang mana pada bapak-bapak sekalian yang dimana kasus yang menjerat oleh kalian berdua bapak-bapak terkait kasus akan tuntutan di pengadilan kemarin, yaitu tentang tuntutan tanah. Mungkin sebelumnya bapak-bapak bisa memperkenalkan dulu, mungkin dari bapak penggugat. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Bapak. Saya dari Kabupaten Pati. Sudah. Monggo dari bapak tergugat. Baik, perkenalkan nama saya Eka Kustibayakun. Saya dari Pati dan Pati juga di Hakim. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu terkait apa itu mediasi bapak-bapak sekalian. Yang mana mediasi itu berawal dari keputusan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan tentang bahwa sengketa pra peradilan diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu, yang kemudian diupayakan dengan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dan proses sidang ini telah disepakati oleh penggugat dan tergugat semuanya, dan telah menunjukkan saya sebagai mediator dalam kasus kali ini. Kemudian sengketa ini dilanjutkan pada tahap mediasi, dan terima kasih pada para pihak telah sepakat telah memilih saya sebagai mediator pada kasus bapak-bapak sekalian. Mana mediasi sebelumnya saya kasih tahu lagi, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa bahwa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Kemudian saya akan selaku fasilitator mediator pada kasus bapak sekalian akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan mediasi kita pada kali ini. Yaitu yang pertama, saya akan memberikan kesempatan berbicara untuk penyelesaian sengketa ini pada kedua belah pihak secara bergantian. Kemudian kita semua bertiga mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak tentang kronologi dan kasus bapak sekalian. Kemudian ketiga akan menjelaskan tentang mengajukan kesepakatan antara bapak-bapak berdua sekalian, dan terakhir kita akan diakhiri dengan pembuatan kesepakatan tentang kita kali ini. Mungkin selanjutnya kita langsung saja ke tahapan negosiasi untuk bapak-bapak sekalian. Yang mana terakhir pada negosiasi ini adalah kita mencari kesepakatan untuk menyusun kesepakatan akhir, sehingga baiklah pada kesepakatan itu hingga penggugat dan tergugat menyampaikan kata setuju. Seperti itu, gitu. Bisa dimulai. Untuk pihak dari bapak penggugat, mungkin bisa menjelaskan dulu terkait kronologi kasus yang bapak ajukan. Itu kronologi kasus pertama itu saya mempunyai bidang tanah di mana berukuran 100 meter persegi. Kemudian tanah itu saya tinggal untuk bersama rantau, tempatnya di Jakarta pada bulan lalu. Tapi setelah saya kembali pulang ke kampung halaman saya, tanah sebelah dari tanah yang saya miliki ini sudah berkurang. Kemarin saya suka mengecek sebelum saya menggugat ini, berkurang sekitar 20 meter. Nah, di dalam kurangnya itu saya tanya kepada warga, itu katanya sudah dibangun bangunan berupa rumah yang dimiliki oleh bapak tergugat. Jadi saya merasa tidak terima apabila tanah yang saya miliki ini berkurang, karena itu wasiat atau warisan dari ayah saya. Seperti itu, Mas. Jadi bapak penggugat, bapak Robin itu memiliki tanah 100 meter persegi ya. Kemudian bapak kejadiannya itu sedang ditinggal merantau di Jakarta, seperti itu. Dan kemudian ketika kembali bapak ingin menjualnya, Ya. Dan dicek ulang lagi ternyata ukurannya sudah berbeda, dari akta kepemilikan bapak. Ya betul, seperti itu. Gitu. Kemudian untuk bapak tergugat, bapak Bayu, monggo bisa menjelaskan kronologi terlebih dahulu ya. Pengetahuan bapak. Izin ya untuk memberikan pernyataan kronologi. Sebelumnya saya ketika
mau membangun itu menemukan sebuah berkas. Nah, berkas itu menyatakan tanah yang saya bangun itu berukuran sama 100 meter persegi di dalam surat tersebut, dan itu adalah surat wasiat dari orang tua saya juga, dan itu sudah ada akta notaris yang jelas untuk kejelasan untuk tanah tersebut. Nah, ketika itu saya ukur kembali tanah saya, ternyata tanah saya itu di dalam akta itu seharusnya masuk ke tanahnya Bapak Rofik sebagai penggugat. Nah, akhirnya dan saya melihat ini hak saya juga, dan Bapak Rofik pun tidak ada. Akhirnya, dan saya tanpa harusnya bernegosiasi atau kita berbicara dulu sebelumnya, tapi karena saya sudah kuat dengan ada landasan sebuah akta tanah yang menyatakan ukuran tanah saya adalah 100 meter persegi, ya pada akhirnya saya membuat bangunan itu dengan ukuran segitu dan pada akhirnya mengambil tanahnya Pak Rofik, walaupun sebenarnya itu hak saya juga karena tanah itu dalam suratnya menyatakan masih masuk di area saya juga. Pada akhirnya saya tidak tahu ketika Bapak Rofik menggugat atau memberikan dia permasalahan sengketa ini ke pengadilan, saya tiba-tiba dapat surat undangan. Akhirnya ya, oh ya udah kita selesaikan. Tapi ya saya mau bagaimanapun ya saya masih mau perjuangan saya. Oh, jadi Bapak itu keadaannya juga tidak tahu terkait kepemilikan tanah ukuran tanah tersebut ya? Ya, Soalnya Bapak beraju pada surat warisan akta tanah dari orang tua ya, yang ternyata ukurannya itu juga 100 meter, dan ketika Bapak melakukan itu menggeser otomatis dari tanahnya Pak Rofik gitu. ya, Gitu. ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu kepada Pak Rofik, sebagai Bapak Mugrat, mungkin Bapak bisa kasih tahu bagaimana kok Bapak bisa tahu pertama itu kok ukuran tanahnya bisa berkurang. Kedua, apakah Bapak tahu terkait ukuran awal dari Bapak Bayu, ukuran tanahnya berapa, dan sekarang itu berapa kok jadi perbedaan? Mohon izin mediator. Ini karena tadi itu pihak tergugat masih ngotot dengan argumennya. Jadi saya ini membuktikan di mana dalam surat wasiat itu tertulis adanya patokan. Di mana patokan itu tinggal satu di sebelah sana, sebelah kanannya, tapi sebelah kirinya itu sudah tidak ada. Berarti kan tidak ada yang beres, tidak ada ada yang tidak beres di sini. Kemudian saya cek lagi dengan meteran bersama tadi paman saya, itu ternyata benar berkurang. Ini yang seharusnya 100 menjadi 80. Nah, kemudian mengingat dari paman saya juga itu kan ini nggak merantau ya paman saya, jadi mengetahui adanya pembangunan rumahnya Mas Bayu ini secara langsung. Jadi memang Mas Bayu ini memakan hak milik saya, hak tanah milik saya, karena saya berpatokan pada surat wasiat yang sudah ayah saya berikan, paman saya berikan, dan di surat wasiat itu ada patokan di mana letak patok itu berada, tapi tinggal sebelahnya sudah nggak ada. Jadi Mas Rofik ini ketika dicek ulang itu patoknya sudah berubah atau hilang satu tadi? Iya, udah hilang satu. Oh, hilang satu. Ya, jadi angkanya yang dari 100 menjadi 80 itu tadi. Oh, jadi di bagian salah satu entah panjang lebar Iya, itu bergeser. lebarnya itu bergeser. Oh iya, paham. Tapi sebelumnya saya mau tanya lagi, sebelum Pak Rofik ini mengajukan permasalahan ini ke gugatan ke pengadilan, apakah Pak Rofik pernah mungkin menjalin komunikasi terkait dari pihak tergugat akankan pergeseran ini? Ya, pertama saya itu mengunjungi rumah tergugat itu, tapi selalu tidak ada orangnya. Kemudian saya berusaha mencari nomor bisa dihubungi, tapi tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Akhirnya saya bagaimanapun sepatnya saya bisa urus ini supaya kan agar tanah itu bisa saya jual itu. Tujuan saya ingin cepat-cepat itu agar tanah itu sudah saya jual.
sudah pernah menjalin komunikasi? Sudah Mas, tapi belum ada jawaban Belum ada jawaban. Tapi adakah etikat dari Bapak mungkin komunikasi yang Bapak maksud mana? Mungkin lewat WhatsApp WhatsApp maupun langsung. langsung. Oh, Memang- jadi memang nggak pernah ketemu sama bapaknya. jadi oleh etikat tersebut mungkin dari Bapak Bayu bisa menjelaskan mungkin. Terima kasih waktunya dari mediator. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya perihal etikat komunikasi yang diajak oleh Bapak Rofik kepada saya. Memang rumah saya memang tidak di area itu. Nah, dan keadaan saya juga lagi beberapa kali sering keluar kota. Akhirnya tidak ada waktu untuk menanggapi atau melayani bertemu dengan Mas Rofik karena saat waktunya sangat sibuk. Nah, ketika di waktu yang longgar saya menerima surat panggilan dari pengadilan atas kasus sengketa ini yang diajukan oleh Mas Rofik. Akhirnya saya untuk bagaimanapun saya harus ketemu. Karena apa? Ini memperjuangkan hak saya juga. Dan untuk perihal patok, tadi Mas Rofik sebagai penggugat dia menjelaskan bahwa ada patok yang sudah hilang atau anggapannya adalah digeser oleh saya. Sebenarnya ketika saya mulai pengukuran untuk pembangunan sebuah rumah saya yang dekat tangannya dengan penggugat, itu memang tidak ada patoknya. Ya, tidak ada patoknya. Memang patoknya cuma ada sebelah di bagian kirinya. Kalau di pinggir tanah saya memang tidak ada patoknya. Nah, di situ pada akhirnya kemungkinan ini tidak ada patok, dan saya pun juga di tanah itu kan memang juga tidak terawat sama, dan akhirnya saya itu menjadi hak milik saya karena sebuah warisan, dan saya memperoleh tanah itu. Akhirnya saya menginisiasi untuk saya bangun. Nah, ketika saya ukur memang itu tanahnya seperti itu, dan di situ tidak ada patok yang untuk menandakan tanahnya Mas Rofik sebenarnya seperti itu. Dan ini pun otomatis kan saya akan membangun sesuai hak saya dengan sesuai yang ada di akte kepemilikan tanah saya. Nah, di situ mungkin itu. Jadi itu ketika Bapak Bayu mengecek ke sana itu patoknya nggak ada. Sudah tidak Tidak ada. Karena saya izin menjawab juga ya. Karena ketika itu kan sebelum pembangunan saya bersih-bersih. Iya. Karena tanah itu udah kosong lama, nganggur, otomatis kan banyak rumput liar. Nah, akhirnya saya bersih-bersih sambil untuk diukur biar lebih jelas. Kalau ada rumput-rumputnya otomatis tidak jelas. Mungkin nanti ada patok orang lain seperti tadi, ternyata kan tidak ada patoknya Mas Rofik. Nah, makanya ketika itu saya ukur, ya emang di situ tidak ada patoknya yang menandakan bahwa tanahnya Pak Rofik. Tapi mungkin ini dari penjelasan bapak-bapak sekalian ya, ini sudah ada satu hal yang ganjal di pertama. Ini patoknya itu hilang ketika Bapak Bayu menjelaskan patoknya sudah hilang. Ya. Dengan dari Bapak Rofik itu ketika ditinggal belum hilang, tapi ketika dia cek ulang ternyata patoknya sudah hilang. Dan ketika kondisi Bapak Bayu ngecek itu patoknya sudah ada, tidak ada, tapi ketika Bapak Rofik masih ada. Itu terus patoknya sekarang kemana? Pengetahuan Bapak? Apakah mungkin dari pengecekan tempat Bapak Rofik menemukan patoknya ternyata kemana dan lain sebagainya mungkin? Saya belum mengetahui patoknya yang kemana, tapi secara penglihatan saya pada beberapa tahun yang lalu saya meninggalkan sawah itu ya, tanah itu memang saya benar-benar paham adanya sebuah patok. Itu benar-benar paham di daerahnya, bukan patoknya saja tapi sekitaran patok itu ada ancer-ancernya. Nah, saya memang mengerti adanya ancer-ancer itu, jadi saya paham betul mana batasnya. Walaupun nggak ada patok, tapi saya masih bisa mengingat ancer-ancer itu patok ini sebelah mana. Nah, sudah, sedangkan saya pas pulang melihat kok ancer-ancernya tadi kok sudah ada bangunan rumahnya Mas Bayu.
Jadi kan secara tidak langsung itu berarti mengambil 20 meter dari tanah saya. Tapi sebelumnya saya mau tanya lagi mas, untuk mas Ropik, Pak Ropik ini terkait selama patok hilang ya, terkait meninggal, mungkin selama bapak meninggalkan tanah tersebut ke Jakarta ya, Iya. merantaunya, itu adakah orang yang bapak memberikan mandat atau pasrah untuk menjaga atau tanah tersebut? Memang tidak ada yang saya itu beri mandat atau saya beri tugas untuk melakukan pembersihan tanah itu ya. Jadi memang saya biarkan terbengkalai supaya saya pulang itu bisa langsung saya jual, karena saya mau untuk modal di sini. Model apa bapak kalau boleh tahu? Usaha Oh usaha. daripada merantau. Jadi bapak tinggal itu nggak ada yang menjaga ya tanahnya, kosong. Terus ketika bapak ceklong itu berbeda. Iya. Dan mungkin selama ditinggal tersebut mungkin dari bapak terus bapak Bayu itu mungkin pernah melihat akan kondisi tanah sebelum ditinggal itu bagaimana tidak bapak? Kondisi tanahnya sama seperti lahan saya, Nah, yaitu terbengkalai lama. terbengkalai. Nah, mungkin saya juga bisa memberikan analogi ya. Iya. Mungkin dengan kurun waktu yang lama, dengan Bapak Ropik tadi bilang ketika patoknya itu nggak ada tapi ada anjar-anjar atau sebuah tanda lain dari selain patok tadi, kemungkinan besar kalau hal itu lama, ketika anjar-anjarnya itu tidak kuat atau bukan pohon besar, mungkin nggak akan tapi ketika saya di situ kan mungkin sudah tidak ada patoknya, dan di sana juga ibaratnya cuma rumput-rumput doang, nggak ada yang namanya pohon besar ketika saya bangun. Nah, makanya saya mengukur, ya udah tanah saya segini, ini hak saya, karena saya menyesuaikan dengan apa yang ada ya, karena keadaan tanah itu ya seperti yang saya bilang tadi, terbengkalai. Iya. Dan kemungkinan besar ketika itu ada patoknya, seharusnya ketika patoknya itu digali atau ada penggalian fondasi, mungkin ada sisa dari patok itu untuk sebagai penanda itu tanahnya orang lain. Nah, tapi ketika penggalian itu tidak ada. Pengetahuan saya seperti itu. Tapi sepengetahuan mungkin saya mau tanya lagi untuk bapak Bayu. Mau tanya terkait ketika bapak menggeser tersebut, apakah bapak sebelumnya sudah tahu kalau itu tanah miliknya Pak Ropik? Belum, tapi saya itu ada yang pernah bilang, salah satu pekerja ya, kalau ini tanahnya orang gitu. Tapi saya nggak tahu, dia tidak menjelaskan siapa pemiliknya atau menjelaskan identitasnya, dan juga tidak menjelaskan, dia memberitahu sebuah ukuran gitu. Nah, akhirnya dia cuma tahu ini tanahnya orang, dan keadaan orangnya adalah sekarang lagi merantau sudah lama, berapa tahun ke kota, yaitu Jakarta. Nah, itu. Tapi ketika bapak dikasih tahu terkait penggeseran tersebut, yang terlintas di benak bapak itu ingin apa? Mungkin apakah langsung dilanjutkan saja, atau bapak sebelum mau menghubungi dulu, atau bagaimana? Sebelumnya saya ingin bernegosiasi ya, maksudnya saya ingin, karena kan saya nggak tahu ukuran tanahnya dari Bapak Ropik Ya. dan saya cuma tahu ukuran tanah saya. Iya. Dan saya pertama juga aslinya bimbang kalau saya membangun kayak gini dengan walaupun sesuai dengan buku atau akte sebuah legalitas yang dijelaskan, tetapi kalau takutnya mengambil lahannya orang, sedangkan itu sudah saya press, saya kasih sekitar 5 meter 2 meter untuk ibaratnya antisipasi saya ketika itu memang tanahnya orang. Nah, di situ ternyata malah saya mengambilnya lebih dari pernyataan Mas Ropik, yaitu sekitar 20 meter. Saya juga kaget ya, makanya saya juga memperjuangkan hak saya. Begitu pula Mas Ropik mungkin begitu. Tapi sebelumnya mau tanya lagi mas, terkait itu apa sudah ada komunikasi terkait Belum. itu? Belum ya? Belum ada. Belum ada komunikasi. Oh jadi bapak juga belum ada komunikasi Ya. dan dilanjutkan saja Iya. gitu. Oh, iya. Nah, jadi ini mungkin dari kronologi bapak-bapak sekalian ya tadi, mulai dari bapak kronologinya bagaimana dan bagaimana,
dari kedua belah, dari penggugat dan tergugat, yang kesimpulannya bisa saya dapat ya, ini bahwasanya itu tanah tersebut itu dari tergugat itu milik tergugat 100 kali 100 meter lagi. Ya betul. Dan ketika bapak tinggal ke Jakarta untuk merantau, itu tanahnya tidak ada yang menjaga. Tidak ada. Dan ketika bapak ingin pulang, yang pulang dan kemudian mau menjual tanah tersebut untuk, kalau saya ya, ketika bapak tadi menghitung ulang dengan Pak D ya, Pamannya. paman, oh ya, dengan pamannya itu ternyata ukuran tanahnya berkurang, gitu. Dan kemudian dari patok yang bapak tinggalkan atau patok tanah tersebut itu asalnya ada dan hilang satu, kemudian ukuran tanah bapak yang hilang itu ternyata bergeser dan digeser oleh tanah dari bapak Bayu gitu. Dan tadi dari bapak Bayu itu keadaan ketika menggeser tersebut itu patoknya ternyata sudah nggak ada ya, Ya. nggak ada. Ya. Jadi ketika bapak nggak ada, jadi bapak langsung pede aja menggeser. Iya. Dan sudah diberitahu oleh salah satu pembangun ya, Iya. pembangun ternyata itu asalnya miliknya dari Mas atau Pak Ropik gitu. Iya. Tapi bapak tetap lanjutkan dan belum menjalin komunikasi. Belum. Dan tadi bapak Ropik sudah ada beberapa usaha ya mungkin menjalin komunikasi. Ternyata dari komunikasi tersebut bapak Bayu berhalangan untuk bisa entah menjawab chat tersebut atau didatangi waktu itu ya gitu. Jadi mungkin dalam kasus ini ya Pak, dalam rentang 5 tahun ini kan rentang waktu yang cukup lama ya terhitungnya ya. Mungkin selama bapak tinggal itu tadi juga disebut, bapak-bapak menyebutkan bahwa itu kondisinya sudah terbengkalai. Iya. Dan ketika tapi sebelum bapak tinggal itu masih biasa aja ya. Dan selama 5 tahun itu kan kita analogikan saja bapak, itu kan bisa saja mungkin patoknya terbuat dari apa, kayu tadi ya. Bukan, itu dari semacam palaron yang diisi semen. Oh, peralatan di semen ya. Oh, peralatan di semen. Mungkin saja bisa jadi memang ada apa ya, halangan atau ada akibat-akibat lingkungan bagaimana pun kalau semen itu kan bisa salah mungkin termakan manusia atau gimana, saya juga nggak tahu karena saya lagi di posisinya sedang apa. Mungkin saja memang keadaan patok itu tidak hilang atau gimana, saya tidak tahu. Tapi saya tahu persis ya, karena asalnya di situ ya saya percaya pada itu. Patok peralatan semen ya Mas? Oke. Jadi patoknya dari peralatan semen. Tapi gini bapak, saya mungkin mau ngasih analogi dulu. Rentang waktu 5 tahun kan bukan sebentar lah. Dan bahkan tumbuhan saja bisa langsung tumbuh tinggi. Iya. Dan juga misal seorang seperti patok yang bapak tinggalkan peralatan semen itu juga bisa saja langsung lapuk. Dengan kondisi itu kan di luar ruangan ya, entah terkena hujan dan lain sebagainya. Jadi dari masalah ini dengan keadaan bapak Ropik yang meninggalkan tapi tidak ada mengecek, kemudian dari bapak Bayu yang keadaannya dia menemukan akta kepemilikan tanah yang baru, dan keadaan tersebut ternyata menggeser milik bapak dan Pak Bayu itu belum mengomunikasi juga, itu kan terjadi suatu apa ya Pak, seperti miskomunikasi mungkin, yang Pak Robert sudah mau mengajukan komunikasi, menjalin hubungan baik-baik mungkin melalui komunikasi, tapi dari bapak Bayu yang tidak sempat, ya mungkin itu bisa menimbulkan suatu masalah ya. Soalnya juga gimana, kita tahu mungkin tiap orang pasti punya kepentingan lah waktu saat itu ya. Dengan bapak Robert kepentingannya ingin menjual untuk usaha, dan bapak Bayu dengan kepentingannya ingin untuk mempertahankan hak tanahnya gitu. Tapi sebelumnya saya mau tanya bapak, terkait di pengajuan ini sebelumnya dari bapak penggugat ya bapak Robert, itu adakah keinginan mungkin untuk penyelesaian dari kasus itu, apa yang bapak ingin kepada bapak Bayu? Saya memang tujuan awal itu dengan secara keluarga. Tapi gimana saya menghubungi Bapak Bayu ini dengan rentang waktu yang cukup lama ya, sekitar 1 bulanan, itu memang nggak ada jawaban. Sedangkan kebutuhan saya untuk ingin apa, memiliki modal dengan menjual tanah itu semakin mendekat. Nah, saya bagaimana caranya? Oh ya, saya ingin cepat mengajukan di mana pengadilan itu biar langsung dipanggil. Saya butuh kejelasan atas kekurangan apa ya, tanah itu pada saya. Jadi bisa diselesaikan gitu. Dan juga mau cepat-cepat untuk kebutuhan modal itu. Tapi dari gugatan bapak itu apa yang bapak ingin, mungkin bapak ingin tanah itu kembali atau bagaimana? Saya sih kalau dirasa sudah menjadi bangunan yang kokoh, apalagi bangunan rumah ini, saya nggak ingin untuk menghancurkan atau merobohkan lagi. Mungkin jalan yang saya pilih ini jalan
saya, yaitu dengan bayar ganti rugi, Mas. Ganti rugi atas kekurangan tanah yang diambil oleh Bapak Ropek ingin mengajukan gugatan dengan gugatannya menginginkan ganti rugi. Tapi mungkin dari Bapak Bayu, adakah keinginan mungkin itikat dari kasus ini terkait penyelesaian apa yang Bapak mungkin inginkan? Mungkin kalau dari saya ya kembali lagi ya, kalau bisa dengan cara damai kekeluargaan ya itu yang lebih diutamakan. Nah, harapan saya emang ini dipercepat, karena apa, kalau berlarut-larut sampai ke meja hijau, yang saya takutkan adalah waktu saya terpotong, akhirnya usaha dan bisnis saya itu terganggu dengan kasus seperti ini. Dan harapan saya ingin cepat, ya mungkin ketika Bapak Ropik mengatakan seperti itu dengan harapannya ingin diganti rugi, mungkin nanti bisa kita dialogkan lagi tentang berapa itu ganti rugi. Harapan saya cuma ayo kita selesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan. Jadi Bapak yang beringinannya itu penyelesaian atau damai, bukan seperti mungkin tetap kekeh untuk mengambil tanah tersebut ya. Ya, Mungkin ini karena sudah berlarut-larut ya Bapak mengenai kronologi dan lain sebagainya, saya mau menarikkan solusi Bapak. Mungkin nanti ini solusi dari saya, mungkin nanti jika tidak cocok, Bapak sekarang bisa mungkin kita rubah bersama dan kita mencapai kesepakatan win-to-win agar dari Bapak sekalian itu bisa memberikan kepuasan lah ya, terkait dengan ini. Kalau saya ada mengusulkan mungkin itu ganti rugi Bapak. Tapi ganti ruginya itu misal kita ringankan, soalnya dengan keadaan tersebut Bapak Ropek meninggalkan tanah tersebut ya, dan Bapak itu juga menggeser tanah tersebut itu juga atas dasar ketidaktahuan itu seperti itu. Apakah bisa disepakati oleh Bapak? Bisa. Jadi kesepakatannya dengan ganti rugi ya. Mungkin ganti rugi yang saya tawarkan itu kalau 1 meter kita buat 1 meter persegi itu 1 juta mungkin Pak. Itu bagaimana? 1 juta rupiah. kalau saya ya tidak masalah sih, tapi karena bukan saya kekeh untuk mempertahankan hak saya, tapi lebih enaknya kalau enggak kita setengah, atau yang saya ganti rugi dari kerugian Bapak Ropek itu 70 30 atau 60 40. Nah di situ saya membayar, ibaratnya ketika saya disuruh ganti rugi dengan nominal, mungkin saya membayar 60% dari tanah yang saya gunakan. Nah, di situ. Iya. Atau ya kesepakatan bersama, tapi ini mau seperti itu ya tidak apa-apa. Kalau ini akan menemukan titik temu situasi. Jadi dari konklusi Bapak itu sebenarnya memberatkan, tapi kalau memang itu jalan keluar yang terbaik nggak apa-apa ya. Iya. Untuk Bapak Ropek bagaimana untuk ganti rugi 5 juta itu soalnya termasuk nominal yang terhitung murah Bapak. Tapi melihat dengan saya memberikan usulan bukan atas dasar kosong saja. Dengan dasar Bapak mungkin meninggalkan termasuk kelalaian di sana tidak ada menjadi sebagainya. Itu kan bisa menjadi aja. Gimana Bapak? saya setuju apa yang tadi Bapak sampaikan. Dimana itu juga termasuk kelalaian saya dan orang atau milik keluarga saya terdekat untuk mengurus adanya tanah yang tersebelah itu. Jadi ini sebagai pelajaran saya mengenai apa pengelolaan tanah itu ya Mas. Untuk sebagai ini biar fair aja ya Mas. Ini saya minta tadi kan Mas Bayu menawarkan 70-30. Nah itu boleh jadi di itu sepakati kalau memang Mas Bayu menawarkan seperti itu. 10 atau 30. Jadi nominal yang disepakati dari Bapak sekarang mau mengajukan berapa? Mungkin saya ikut dari penggugat dulu. Penggugat mengajukan berapa, nanti kita sepakati. Kalau saya seperti itu. Ini per meter kan Mas? Iya. Hitungannya. Iya. Saya mengajukan sudah 200 ini. 200 per meter persegi. Ya. Oke. Karena ini juga mengingat lokasinya juga bagus, strategis. Iya. Dan juga dari 5 tahun yang lalu kan sekarang sudah naik.
dari Bapak Bayu gimana? Mungkin kalau saya sepakat sih 1.200.000. Untuk sepakat. Oke, ini kita sudah mencapai ke tahap akhir. Mungkin kesepakatan ini saya bacakan lagi untuk kesepakatan yang diusulkan oleh Bapak Ropek itu 1.200.000 per meter persegi, dan Bapak Bayu tadi juga nggak apa-apa ya menyepakati. Mungkin sebelumnya apakah saya tanyakan sekali lagi, apakah dari Bapak-Bapak sekarang menyangkapai akan kesepakatan kita untuk menyelesaikan kasus ini yaitu dengan 1.200.000 per meter persegi? Sepakat atau tidak? Saya sepakat. Sepakat dari beberapa sepakat. Oke. Sepakat. Jadi karena kita sudah menyepakati kesepakatan akhir yaitu 1.200.000 meter persegi dengan tenggat waktu. Oh iya, untuk tenggat waktunya Bapak mau mengusulkan berapa tadi tenggat waktu? Ini akhir bulan ini aja Mas, karena saya juga mau keluar Bapak tambah modal. Akhir bulan. Kalau Bapak Bayu bagaimana dengan hal tersebut? Mungkin saya mengajukan spend ya. Apabila tidak bisa akhir bulan, ya mungkin di minggu awal bulan depan gimana? Saya rasa nggak apa-apa Mas, saya keberatan atas dari Bapak. Itu boleh saja. Bahkan dengan komitmen itu ingin membayar. Baik. Jadi minggu awal ini saya catat tanggal ini pada tanggal 13 Juni ya. Jadi pada minggu awal pada tanggal 7 Juli. Oke. Mungkin itu kesepakatan dari Bapak sekalian 1.200.000 per meter persegi dan tenggat waktu membayar akhir sampai tanggal 7 Juli. Ya. Jadi kita sudah sepakati. Ini saya sudah menyiapkan terkait akta perdamaian atau akta kesepakatan ini yang akan ditandatangani oleh Bapak. Sebelumnya saya kasih tahu tanda tangan keputusan ini adalah bersifat sudah final ya. Jadi ketika Bapak sudah menjadikan kesepakatan ini sudah disepakati oleh Bapak sekalian dan tanda tangan sekalian Bapak berdua, nanti ini sebagai kesepakatannya dan tidak bisa dan kasus di pengadilan bisa selesai. Baik. Mungkin saya mohon dari Bapak terdekat Bapak Ropek untuk tanda tangan. Untuk Bapak Bayu. Ini dari saya mediator proses kasus Bapak kali ini, Muhammad Jamal Esa, selamat datang. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Jadi kepada mediasi kita pada kali ini kita sudah selesai kesepakatan. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak sekalian untuk menjelaskan secara kasusnya sudah selesai dengan baik. Ini kasus ini dijelaskan secara cepat dan akta ini akan saya ajukan ke pengadilan, otomatis ini menjadi keputusan untuk pengadilan juga. Jadi di pengadilan nanti tidak akan melanjutkan kasus Bapak dan kasus Bapak dinyatakan selesai. Gitu. Sebelumnya untuk Bapak bisa bersalamat dulu untuk menyatakan kesepakatan. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Mungkin itu saja dari saya mediator pada Bapak sekalian. Monggo jika Bapak mau melanjutkan, saya mau pamit dulu. Jadi akhir dari mediasi kami pada kali ini menunjukkan bahwa akta kesepakatan sudah tercapai melalui beberapa jalan atau kesepakatan, yaitu melalui dengan akhirnya kesepakatan win-win dari dua belah pihak dengan ganti rugi dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan oleh dua pihak. Mungkin itu saja dari kami. Sebelumnya saya tutup, saya mohon maaf jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.